Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu edisi hari ini, hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-11 di bulan April tahun 2021. Kita meyakini dan mengimani bahwa itu semua adalah kasih dan anugerahnya yang begitu mulia dan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar di bawah topik kebangkitan dan Injil Kristus. Sekali lagi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang topik kebangkitan dan Injil Kristus. Topik ini dapat kita temukan dalam bacaan dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-15. Kita membaca ayat yang pertama sampai yang ke-11. Berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini, saudaraku, menjadi berkat bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu mempraktekkan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, seperti saya sudah katakan tadi bahwa topik kita pada pagi hari ini di minggu yang kudus ini adalah kebangkitan dan Injil Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dikatakan pada ayat yang pertama, pada ayat 1 dikatakan demikian, saudara.
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka betul-betul mempertahankan prinsip kebangkitan Kristus dan Injilnya, sehingga dengan pewartaan Injil banyak orang datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Pada bacaan ayat 1 ini, makna yang terkandung dalam kebangkitan dan Injil Kristus ini adalah supaya membuat kita teguh berdiri. Seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa kebangkitan dan Injil Kristus ini pada bacaan ini, yang pertama adalah supaya membuat kita teguh berdiri. Dengan kata lain, kita harus tetap kokoh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimanapun tantangan, pergumulan, kesulitan hidup, tetapi kita harus memiliki prinsip bahwa dengan kebangkitan Kristus, dengan kebangkitan dan Injil Kristus, maka kita harus tetap kokoh berdiri. Kita harus tetap teguh berdiri. Itu adalah prinsip yang harus kita mengerti dan kita terima prinsip ini untuk dapat kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi makna dari kebangkitan Kristus dan Injilnya adalah supaya kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Kita tidak jatuh, kita tidak patah semangat, kita tidak pudar api yang menyala dalam hidup kita, semangat kita yang berkobar-kobar itu, tetapi kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya dengan kebangkitan dan Injil Kristus yang diberitakan itu, membuat mereka teguh untuk berdiri. Selanjutnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan prinsip kebangkitan Kristus dan Injilnya yang diberitakan itu, yang kedua supaya umat Tuhan tetap teguh berpegang pada Injil Kristus. Mari kita membaca pada ayat yang kedua berkata demikian. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kita teguh berpegang teguh pada Injil Kristus itu. Karena itu saudaraku, dalam kebangkitan dan Injil Kristus ini, makna yang terkandung di dalamnya, dalam bacaan kita di Minggu Kudus ini adalah supaya kita tetap teguh berpegang pada Injil Kristus. Dan kita percaya kepadanya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita masih berada dalam suasana Paskah di minggu-minggu ini, saudaraku. Kita merasakan bagaimana kasih Kristus yang begitu mulia dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Kristus yang sudah bangkit dan mengalahkan kuasa maut dapat kita artikan, dapat kita aplikasikan dalam perjalanan hidup kita dalam mengiring Tuhan, supaya kita bertumbuh terus, sehingga kualitas iman kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, prinsip yang ketiga
yang perlu kita ketahui dalam kebangkitan dan Injil Kristus sesuai dengan bacaan ini, supaya dengan maksud agar kita bekerja melayani Tuhan lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ini merupakan prinsip Paulus, bahwa dia berkata Kristus bangkit, Injilnya diberitakan, supaya dia bekerja lebih serius, lebih keras lagi. Dengan kata lain, dia harus bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini dapat kita baca pada ayatnya yang ke-10, saudaraku. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah kesaksian Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, agar mereka mengikuti teladannya, bahwa dia bekerja keras untuk pemberitaan Injil Kristus. Bukan karena dia, tetapi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kiranya kebangkitan dan Injil Kristus ini, sebagaimana kita sudah pelajari topik renungan ini, kiranya membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Membawa kita lebih sungguh-sungguh mengiring, melayani Dia, lebih sungguh-sungguh berdoa, bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, bahkan memuji dan memuliakan serta bersyukur kepadanya. Dan selanjutnya kita dapat menyaksikan kasih Kristus itu kepada setiap orang yang membutuhkan kabar baik. Kabar kesukaan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan membuat umatnya harus senantiasa teguh berdiri dan tetap berpegang teguh pada Injil itu, dan kemudian senantiasa lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mewartakan kabar baik, mewartakan Injil, dan bekerja lebih keras lagi. Tentu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bila di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, peneguhan hati kami, agar hati kami kokoh kuat, serta iman kami tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebangkitan dan Injil Kristus yang kami pelajari pada bacaan ini membuat kami teguh berdiri dan tetap berpegang teguh pada Injil itu, dan kami mewartakan Injil Kristus lebih bersungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudaraku yang saat ini mendengar, menyaksikan, mengikuti program acara Renungan Harian Terpadu. Biarlah mereka dapat mengikutinya dengan baik, dengan tulus, dengan tuntas, sehingga pemahaman kami tentang firman Tuhan hari demi hari semakin diperdalam, agar kualitas kami dalam mengiring Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan di Minggu Kudus ini, biarlah seluruh aktivitas kami dalam persekutuan, dalam ibadah, biarlah dilakukan dengan sungguh-sungguh bagi hormat
dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi yang belum mensubscribe, silahkan menekan tulisan subscribe, tulisan warna merah, atau tulisan subscribe itu di setiap ponsel kita ketika kita membuka channel YouTube. Dan kita dapat membagikan renungan ini kepada setiap orang yang membutuhkan kabar baik, kabar sukacita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kita dapat menghidupkan lonceng notifikasinya, dan juga kita dapat memberikan komentar yang positif, sehingga program acara Renungan Harian Terpadu yang terbit setiap hari dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya kasihi dan hormati dalam Tuhan, sehingga iman percaya kita semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.